Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini, malam ini kita ketemu lagi di kuliah tamu dengan pembicara Profesor Dr. Sri Rahayu Hijrahati. Secara singkat ya, saya ingin memperkenalkan sobat baik saya ini. Wah. Sudah saya browsing-browsing, terus saya ingin memperkenalkan dengan bangga Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu Hijrahati lahir di Bandung 16 Juni 1980, kuliah di program sarjana Departemen Manajemen FEUI angkatan 98. Kemudian melanjutkan di program Magister Psikologi Terapan, Psikometri, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian mengambil program doktor PhD Business Policy and Strategy Graduate School of Business di University of Malaya. Dan kemarin tahun lalu baru saja dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau ini dulu merintis karir dari Country Research Analyst Euromonitor Internasional Singapura. Kemudian tahun 2006 sampai sekarang menjadi dosen di FEBUI. Tahun 2015 sampai 2020 menjadi Kaprodi Bisnis Islam FEBUI dan sekarang ini sedang menjabat sebagai Sekprodi, Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Manajemen FEBUI. Dan ini kalau Ibu Prof masih ingat, wah ini dulu foto Ibu waktu di buku angkatan kita. Oh, iya, 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 Ya, iya. ya, ya. Masih ingat, ah? Dulu kita kos di Jalan Masih. Sawo itu loh. Iya, Iya, emang. kita bertetangga sama-sama kos di Jalan Sawo. Ini Iya, sebagai, emailnya udah nggak ada ya, Mel City itu ya. sebagai apa ya namanya? Pengingat kalau dulu kita angkatan jadul yang masih ada roket mail ya, Bu? Iya. 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 Terima Ya. kasih atas kesediaan Ibu untuk mengisi seminar di program studi Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Eh, Oke. Ibu tidak berlama-lama, kami sangat ingin mendapatkan insight dari Ibu bagaimana cara supaya kita itu kalau nulis tesis, kemudian bisa dijadikan publikasi supaya pinter kayak Ibu, terus publikasinya banyak gitu, Bu. Waktu dan tempat kami Makasih nih. persilahkan. Ya. Monggo, Bu. Makasih Ana. Ana adalah teman seperjuangan di waktu kita pernah muda ya, adik-adik nih, ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak gitu ya. Panggil saja saya Cici gitu ya. Saya sekarang tinggal di Depok gitu ya. Kita online ya. Oke. Boleh tanya dulu ini rata-rata berarti program MM dong, Mbak bapak-bapak. Ini apa S1? S2 semua, Bu. S2 semua? Hmm. Wah, udah keren berarti ya S2 semua. Saya seneng nih Mbak Tia, mukanya on cam, eh, Mbak Sufianti juga on cam, Mbak Ida juga on cam, Mbak Ayu, Cut Andriani. Saya sapa dulu Endang ya, orang Sunda pasti. Endang Sukarya bener nggak? Eh, Benar, Bu, benar. Bener Bu, ya, karena saya Bu Prof, Sufi juga, Sunda pisan ya. Bu Oke, Prof, Bu Prof. Itu apa? ada Pak Rektorku itu, ada Pak Hamzah. Yang Oh iya, ya Allah Pak Hamzah dengan latar belakang jembatan Golden Gate. Pak Iya. Hamzah, salam hormat Pak Hamzah. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah mengundang Pak Hamzah, Pak Rektor. Terima kasih. Saya sapa dulu biar nggak pada ngantuk ya. Eh, Mbak Ayu, Mbak Melati, Mbak Putri, Pak Yanto. Wah, Mas Alan nih habis kerja nih kayaknya ya. Mbak Dea yang akhwat lagi habis sholat. Pak Eman ini on cam tapi foto sepertinya ya Pak Eman.
Gak apa-apa Pak Eman ya, pasti ini pada capek. Ya, jadi saya mau sharing soal bagaimana membuat tesis seperti itu ya. Apa aja sih yang harus kita lakukan saat apa sih ingin melakukan penulisan eh, akademik gitu ya. Mau skripsi, mau tesis, mau disertasi, mau artikel jurnal sebenarnya tuh isinya sama aja, itu aja gitu ya. Tapi bisa dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, ini sama seperti orang jualan sebenarnya. Intinya itu kalau barangnya bagus, barangnya menarik, Mbak Ana pasti ada jurnal yang mau beli, mau muat gitu loh. Jadi eh, kita harus melakukan atau membuat atau mengangkat topik riset yang menarik, intinya gitu. Sama kayak kalau presentasi nih. Kalau presentasi kita nggak didengerin, tandanya yang salah bukan audiensnya. Tandanya yang presentasi tidak bisa memberikan nilai tambah pada audiensnya gitu kan ya. Hal-hal yang sama diulang-ulang orang udah nggak pengen denger ngantuk tidur gitu ya. Begitupun kalau kita nulis sebuah karya ilmiah gitu ya. Kalau yang itu-itu aja nggak ada sesuatu yang barunya, orang tuh ih di pasaran banyak. Saya nggak mau nih ngemuat tulisan kamu gitu. Pasti sesuatu yang menarik dan memberikan nilai tambah, ada kebaruan itu yang akan dibeli gitu ya oleh para editor jurnal seperti itu. Ini saya coba share screen ya. Sebentar ini saya pindah, suka agak gelap. Ini saya pindah juga. Teman-teman, apakah di layar sudah terlihat? Sudah, Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Terlihat masih ya? Masih, Bu. Oke. Oke, jadi saya akan sharing bagaimana kalau kita membuat tesis dulu deh. Setelah tesis kan tinggal dipersingkat itu jadi artikel yang bisa dipublikasikan di jurnal. Saya mau tanya, ini ibu-ibu, mas-masnya ini udah dalam tahap penulisan kah atau baru mau mulai? Sudah penulisan, Bu. sudah penulis. Udah penulisan. Kayak kayak gampang tapi suka ngeheng dan macet, ngerasa nggak? Sering, Bu. Ngerasa, Bu. Ngerasa, ya nggak apa-apa. Anda tidak sendirian ya gitu ya. Jadi jangan sedih. Yang penting apa? Yang penting sabar. Sabar apa? Sabar menulis. Sedikit demi sedikit tiap hari dicicil. Kalau saya gitu, Bu Ana. Bu Ana nanya, kok misalnya cepat jadi profesor? Karena saya nulis beneran. Nulisnya banyak, Bu Ana, untuk syarat naik jadi GB. Kok bisa banyak? Karena saya sabarin aja. Sabarin tiap hari harus nambah satu paragraf tiap tulisan. Jadi teman-teman di sini nulis tesis, nggak lupakan motivasi. Aduh, lagi nggak ada motivasi, apalagi ada lagu Dawai ya, lagi di Instagram tuh, lagi melo-melo lagu Dawai, udah tambah pengen melo-melo, pengen sedih, pengen nangis, pengen gak lanjutin gitu ya nulisnya. Ini kita generasi lagu Dawai denting-denting itu ya, jadi jangan diikutin itu ya. Motivasi yang rendah biarin aja, motivasi rendah yang penting terus aja melakukan gitu loh. Males nggak apa-apa, motivasi saya rendah nggak apa-apa, tapi tetap tulis gitu loh. Jadi nggak masalah gitu ya, tidak ada keinginan aku lagi apa ya, bahasa-bahasa sekarang deh gitu ya. Kayak Lagi saya down. misalnya gini, anak saya gini, aduh mama nanti, oh nanti tuh pengen dapat pekerjaan yang benar-benar memberikan makna pada kehidupan. Emang bayar listrik bisa pakai makna pada kehidupan? Nggak bisa kan ya? Pakai duit. Jadi tugas utamanya cari duit aja lah. Udah nggak usah pakai muter-muter gitu ya. Pun menulis. Nggak usah mikirin motivasi ya Bapak Ibu, Mas-mas, adik-adik. Yang penting tiap hari ngetik udah belum? Dua paragraf, satu paragraf. Kalau dicicil pasti beres atau 3 bulan ya nggak? Sehari satu paragraf itu aja. Kalau yang Muslim kan ada gerakan one day one ayah atau satu juz gerakan itu. Ini kalau lagi beresin tesis satu hari satu atau dua paragraf. Stuck nggak stuck, capek pasti capek sih Bapak Ibu mungkin kerja gitu ya. Tapi kalau satu paragraf kan nggak berat gitu, ya. Jadi emang dicicil gitu ya.
Kayak rumah lah KPR, udah beli rumah langsung mah nggak sanggup 20 tahun ya pun skripsi kita gitu ya. Oke, kita mulai. Nih, teman-teman, struktur penulisan tesis ini sama dengan struktur penulisan skripsi. Ntar mau lanjut S3, teman-teman di sini juga sama. Ini strukturnya lihat dari sesuai arah jarum jam. Satu, judul. Ya. Dua, harus ada abstrak penelitian. Tiga, ada pendahuluan. Empat, tinjauan pustaka. Lima, metode penelitian. Oh, sorry, ini nomornya salah nih, saya nanti dibenerin ya. Enam, analisis data. Tujuh, diskusi. Delapan, kelemahan dan saran penelitian selanjutnya. Ini maaf ya, nanti nomornya saya benerin sebelum saya share. Jadi ini sesuai arah jarum jam ini, semua sub bagian ini harus ada. Jadi pas ngetik tesis, saya nulis artikel juga dimulai dari bikin ininya, kerangkanya kayak rangka manusia gitu ya. Sebelum dikasih kulit, sebelum dikasih daging, sebelum dikasih rambut, bikin dulu kerangkanya. Jadi ini diketik dulu biar nggak ada yang kelewat gitu ya. Oke, sekarang kita telaah satu persatu. Judul, bahasa kekiniannya kudu catchy Bapak Ibu. Maksimal tuh 14 kata, jangan panjang-panjang ya. Jadi kata APA itu American Psychological Association. Jadi kalau variabelnya banyak banget, yang nggak usah semuanya dimasukin, yang pentingnya aja. Ini saya, ini saya bilang ini sebenarnya kurang catchy, cuman bahwa ini terdiri dari berapa kata? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. Memenuhi syarat nggak tadi judul yang tadi saya bilang? Memenuhi, Bu. Ya, Menuhi, Bu. karena harus berapa kata? 14. Nah, oke, 14. pinter ya. Saya senang kalau di eh, pada on gitu ya. Jadi analisis faktor karena faktornya banyak, jadi dia singkatin aja analisis faktor. Sebenarnya variabelnya banyak yang memengaruhi intensi pembelian kendaraan listrik pada masyarakat Muslim di Indonesia, gitu ya. Ini kenapa dia ini menarik, cukup menarik sih. Kenapa? Karena secara fenomena di masyarakat kendaraan listrik lagi in kan? Betul, Bener Benar. Bu. nggak? Ya. Betul, Motor Bu. listrik, sepeda listrik, pada punya nggak? Sepeda listrik kan murah banget, Hmm. ya. Atau motor listrik, sekarang motor juga hybrid banyak ya, Yamaha yang hybrid banyak seperti itu. Jadi, oh ini lagi in gitu ya. Jadi jangan meneliti sesuatu produk yang udah enggak in, Bapak Ibu gitu ya. Kalau zaman saya sama Bu Ana mah pasti kenal yang namanya pager. Pager tuh buat ngirim-ngirim pesan ya. Kecil banget. Pasti angkatan kalian nggak tahu deh yang namanya pager ya. Atau Nokia, merek Nokia aja sekarang udah nggak ada di pasaran ya. Nokia banana segede pisang gitu ya. Jangan meneliti barang yang udah berlalu seperti itu gitu ya. Jadi apa sih? Berarti motor listrik. Yang lagi in apa? Inilah game-game online game lagi laku ya. Bisa meneliti itu atau meneliti e-commerce. Ibu-ibu nih ya, pada pasti tiap hari pakai gitu ya. Nah, itu cukup menarik tuh Bu Mbak Sufianti ketawa-ketawa. Karena jangan-jangan lagi nge-zoom juga nanti ada pakai gitu ya. Enggak, Bu. Jadi online shopping itu sesuatu yang relevan untuk diteliti. Ya nelitinya jangan pasar becek. Bisa pasar becek tapi dibandingkan dengan pasar online gitu ya. Jadi ada kekiniannya gitu ya. Oke. Dua, abstrak penelitian. Bapak Ibu, abstrak atau mas-mas adik-adik, abstrak itu adalah keterangan singkat dari penelitian kita ya. Ini harus ada menjelaskan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, metode penelitiannya apa, hasilnya apa, kontribusinya apa. Apakah abstrak boleh berparagraf-paragraf? Enggak. Abstrak itu kayak ringkasan sinopsis film. Sinopsis film enggak semuanya tuh ya dikasih tuh gadis kretek. Kalau kita Bu Ana sama saya wanita kretek, tulangnya udah kretek-kretek gitu ya, kret-kret gitu ya. Kalau gadis kretek itu sinopsis filmnya cuma sedikit lah yang ditayangin. Kalau banyak mah bukan sinopsis gitu kan ya. Masa 1-2 jam gitu loh. Jadi abstrak juga nggak boleh banyak-banyak, hanya satu paragraf. Satu kalimat menjelaskan masalah, satu kalimat tujuan penelitian, metode penelitian bolehlah 3 kalimat,
hasil penelitiannya 2 sampai 3 kalimat, kontribusi penelitian 1 kalimat. Jadi paling 10 kalimat gitu ya. Nih contohnya nih. Ini yang dibuat mahasiswa saya. Ini dia jelasin dulu fenomenanya. Ini agak kepanjangan sih sampai dieksplorasi. Mobil listrik dapat menjadi solusi untuk beberapa masalah sosial di Indonesia, seperti polusi dan peningkatan konsumsi energi dari bahan bakar fosil yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Hari ini, pasar global untuk kendaraan ramah lingkungan mengalami pertumbuhan pesat. Namun, di sebagian besar negara berkembang atau negara Islam, penjualan mobil seperti itu tetap sangat rendah dan pola konsumsi yang ramah lingkungan juga kurang dieksplorasi. Ini teman-teman, jadi inti dalam menulis tesis emang harus cari masalah gitu ya. Kalau masalah hidup nggak usah dicari ya Bapak Ibu ya, itu mah udah datang sendiri. Tapi kalau dalam tesis masalah kudu dicari gitu ya. Jadi dia datangnya dari masalah polusi dulu sama masalah bahwa bahan bakar itu sulit diperbaharui. Itu kan masalah buat semua pihak gitu loh. Solusinya apa? Solusinya ada mobil listrik seperti itu. Itu kan berarti fenomena. Jadi jelaskan masalahnya dulu nih, abstrak itu ya. Kedua, itu harus tujuannya. Makalah ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap kendaraan listrik di Indonesia. Oke. Nih, habis itu apa? Metode penelitian. Wait. Nih, metode dia jelaskan. Data dikumpulkan dari 278 responden di berbagai kota di Indonesia. Habis itu apa hasil penelitian? Tadi saya udah bilang kan kalau ini sesingkat-singkat aja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa values of conservation memiliki pengaruh positif terhadap environmental concern. Terus hasil lainnya apa? Udah segitu aja, teman-teman. Jadi boleh sampai di hasil juga boleh, ada kontribusi boleh, rada bebas tapi hasil mah harus. Habis itu kita taruhin kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu yang menjadi inti dari penelitian kita gitu ya. Ini lihat. Kata kunci biasanya hanya sebanyak 5 aja. Jangan banyak-banyak ya. Kunci kalau kebanyakan liar ya, akhirnya ketukar-tukar. Jadi kata kunci itu sesuai dengan variabelnya. Oke. Berikutnya, pendahuluan ya, bagian kedua ya. Kan kita gini nih flow-nya, habis judul abstrak ya. Bagian ketiga pendahuluan nih. Kita lagi di mana nih kalau kata si Dora di Explorer, eh, apa ya, dia tuh sedang berada di mana? Lihat di peta biar Bapak Ibu teman-teman Mas tahu posisi kita lagi bahas di mana. Tadi judul 14 kata, abstrak tadi harus 1 paragraf aja gitu kan ya. Terus ada pendahuluan. Pendahuluan nih. Pendahuluan itu nih, gini ya, saya terangin. Paragrafnya susunannya harus seperti ini sebaiknya nih, teman-teman. 1, kenapa riset ini penting dulu? Biar menunjukkan penting, nggak kayak subjektif atau seenak diri kita, maka harus didukung data statistik. Itu di paragraf pertama pendahuluan. Jadi kalau risetnya mengenai mobil listrik atau polusi, harus tunjukin tingkat polusi di Indonesia segimana dibandingkan dunia. Bagusnya tuh dibandingkan ke dunia gitu ya, ke dunia lain ya, dunia nyata sih ya, jangan dunia lain ketang ya. Jadi eh, pokoknya harus ada dukungan data statistik. Penelitiannya mengenai e-commerce kan ada data di Indonesia tuh banyak kan belanja online di mana yang data-data seperti itu disajikan. Kedua, apa yang kita ketahui dari literatur? Jadi di Google Scholar atau Google apa ya bahasa Indonesia dari Google Scholar tuh? Cendekia, Nah, cendekia. iya betul. Makasih Pak Rektor. Ya, Google jadi Bapak Ibu ada banyak banget paper di Google Cendekia. Untuk nulis skripsi jangan ke Wikipedia, apalagi Detik Hot ya, apalagi Instagram gosip lambe turah jangan ke situ ya. Teman-teman Bapak Ibu, pergilah meluncur ke Google Cendekia ya. Di situ banyak artikel yang terkait dengan riset Bapak Ibu.
Tapi memang ya baru 10 menit mengetik, biasanya jari-jari ini ngajak meluncur ke YouTube, Instagram, ya, ke Shopee sama Tokopedia. Kata orang Sunda jadi cenghar ya. Jadi seger kalau ke situ. Kalau nulis skripsi masuk ke Google Cendekia udah ngantuk berat gitu ya. Tapi ingat ya, teman-teman, daripada kita berlama-lama kuliah, gelarnya tetap S2, nggak jadi S3 ya. Jadi mending cepetan lulus, habis gitu lanjutkan S3 gitu ya. Jadi jangan berlama-lama. Jadi pergilah ke Google Cendekia, apa yang sudah diketahui dari tinjauan pustaka terkait topik itu. Jadi di Google Cendekia yang elektrikal teliti. Elektrikal udah bahas apa aja. Variabel apa aja yang diteliti di dalam penelitian atau model terkait electric car atau mobil listrik atau kendaraan listrik. Jadi itu tinggal kita tiru. Bolehkah meniru? Boleh, kan kita konteksnya rada berbeda di Indonesia. Atau ada dua paper digabungin tuh modelnya, tapi yang ada hubungannya ya, jadi variabelnya ada yang mirip-mirip. Biar ada kebaruannya tuh, itu ada apa maksudnya? Biasanya mau dimuat tuh oleh jurnal kalau ada menggabungkan dua paper yang berbeda gitu. Jadi nggak ketiplek-ketiplek sama banget ya. Habis paragraf keduanya menjelaskan gitu ya, apa tinjauan pustaka terkait topik tersebut, apa yang tidak diketahui. Misalnya Anda bilang bahwa ternyata elektrikal ini sangat jarang diteliti di Indonesia. Oh, berarti ada kebaruannya. Tadi mahasiswa saya bilang kan, di negara berkembang itu sedikit dieksplorasi atau di negara muslim gitu ya. Oh, berarti itu ada kebaruannya gitu. Atau bahwa Anda bilang bahwa ada dua teori yang biasanya digunakan untuk meneliti mobil listrik. Penelitian ini akan menggabungkan kedua teori tersebut. Itu ada kebaruannya. Jadi, apa yang belum diketahui harus diceritakan. Setelah diceritakan bahwa apa yang tidak diketahui, berarti Anda ingin melakukan riset itu. Apa manfaatnya kalau Anda ngegabungin gitu? Biasanya di ujung banget dari paragraf pendahuluan kita akan bilang, berdasarkan argumen di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk apa? Itu diulang tujuannya. Jadi kayak ada pukulan telak di akhir pendahuluan gitu loh. Ya, itu adalah pendahuluan. Habis pendahuluan apa sih? Kita balik ke depan. Habis pendahuluan tinjauan pustaka, ya. Oke. Tinjauan pustaka, sebentar. Ini ada yang miss. Kan di sini harus ada gap nih nomor 3 ya. Masih di pendahuluan dulu ya teman-teman ya. Gap itu jenis-jenis gap. Penelitian gap itu berarti apa yang belum diketahui ya artinya. Gap ilmu pengetahuan. Jadi tinggal baca jurnal Bapak Ibu di Sinta kan banyak artikel jurnal ya. Biasanya tuh ada bagian kelemahan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Betul? Nah, Bapak Ibu melakukan yang di situ itu adalah sebuah gap gitu loh. Yang disarankan oleh riset-riset sebelumnya di bagian itu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Aku neliti tapi pengen ada kebaruannya, baca aja saran penelitian selanjutnya gitu ya. Ada juga gap konseptual. Pak, kalau pakai bahasa Inggris conceptual paper. Jadi ada kalau di Barat itu artikel-artikel yang berbahasa Inggris, dia tuh artikelnya cuma bahas sampai model nih, belum diteliti di lapangan. Jadi boleh Bapak Ibu mencari conceptual paper itu Bapak mau lanjutin gitu loh si model penelitiannya pakai data itu berarti mau melanjutkan penelitian berikutnya dan memberikan kontribusi dari gap konseptual gitu ya. Terus misalnya Bapak Ibu riset elektrikal tuh banyak kan kualitatif, saya mau kuanti berarti Bapak Ibu mengisi gap metodologi. Gap data. Di sana pakainya survei doang 200 orang. Saya punya data big data. Karena saya kerja di PT Astra, saya punya data konsumen ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu. Saya mau pakai data big data. Itu berarti mengisi gap data. Tapi kalau individu susah ya, jarang banget punya big data. Tapi boleh jadi, oh riset banyak kan kualitatif, dengan sampel sedikit, saya sampel banyak, berarti data, gap data juga.
Gap praktis, Bapak Ibu kerja di perusahaan, ada masalah besar yang dihadapi manajemen dan belum dapat diselesaikan. Berarti itu ada gap praktis. Apa boleh, Bu? Boleh, kan eh, tujuan apa bisnis apa melakukan riset bisnis adalah memecahkan masalah, gitu ya. Seperti itu, tapi bukan masalah hidup sekali lagi ya. Ini hanya masalah penelitian ya. Oke. Nah, sekarang ke bagian 4 ya, tinjauan pustaka. Bagian pertama apa? Saya mau ngetes bagian pertama apa? Judul. Pintar. 2, Abstrak. 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 3, Dahuluan. Pendahuluan. pendahuluan. Ya, 4 sekarang tinjauan pustaka ya. Oke. Tinjauan pustaka itu satu prosesnya itu mencari tinjauan pustaka yang relevan. Yang relevan tadi di mana? Di Google Cendekia aja Bapak Ibu biar nggak usah bayar. 2, evaluasi sumber pustaka. Jurnal itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus gitu ya. Itu juga harus kita kita perhatikan. Identifikasi tema-tema terkait electric car itu ngebahasin apa aja, membahas motivasi beli doang atau membahas hal-hal lainnya gitu ya. Kontroversi. Jadi penelitian yang variabel risetnya sama, kok hasilnya beda-beda, nggak apa-apa Bapak Ibu ceritakan bahwa terdapat hasil yang tidak konsisten terkait motivasi motivasi konsumen dalam membeli mobil listrik gitu ya. Nggak apa-apa, kan kadang kita pusing, loh kok ini beda, ini berpengaruh, ini tidak berpengaruh. Jadi gimana dong Bu? Nggak apa-apa, Anda ceritakan terdapat hasil yang tidak konsisten. Namun penelitian ini ingin mengikuti hipotesis si yang mana yang ingin Anda dukung. Kan nggak bisa yang beda cabang Anda pilih dua-duanya. Tinggal Anda secara jujur mau mengambil hipotesis yang mana gitu. Keempat, susun struktur penulisan tinjauan pustaka, lalu tulis. Ingat ya, eh, saran saya sih sebenarnya, saya tuh nggak pernah ngumpulin artikel dibaca kemudian. Saya tuh satu artikel nyambung, terus langsung tulis. Bapak Ibu, satu kata, dirangkanya nanti belakangan. Siapa yang nulis itu langsung tulis. Tiap ketemu artikel yang relevan, tulis gitu ya sama sumbernya. Nanti dirangkainya belakangan disusun ulangnya gitu loh. Yang penting bahannya udah ada gitu loh daripada dikumpul-kumpul nggak dilakukan ibu-ibu ngumpulin bahan-bahan kue tapi nggak dibuat-buat gitu ya kan nggak kunjung jadi kue ya. Mending yang ada aja bisanya jadi apa Bapak Ibu buat itu aja ya. Nih, ini yang harus Bapak Ibu atau Mas sama Mbak perhatikan. Satu, literaturnya itu harus sesuai dengan topik kita. Yang nggak nyambung nggak usah dilihat, ya. Karena kalau kita memasukkan motivasi, banyak banget keluar. Tapi kan motivasi macam-macam. Motivasi mau membeli mobil listrik, motivasi bersekolah, gitu kan beda-beda. Kalau penelitiannya mobil listrik, jangan ambil paper-paper atau artikel jurnal yang bahas motivasi anak untuk bersekolah di jurnal psikologi ya bukan itu ya meskipun sama-sama binatangnya motivasi. Literatur tidak terkait harus dihindari seperti yang tadi saya udah jelaskan. Harus ditulis dengan gaya penulisan sendiri. Kalau di UI sih ada yang namanya turn it in Bapak Ibu. Jadi nggak bisa tuh langsung dikopas-kopas ini terkait dengan yang biru di kanan ya. Parafrase harus dihindari. Parafrase harus dilakukan, hindari copy paste. Karena kalau ke detect misalnya di atas 20% nggak bisa maju sidang kalau di kami gitu ya. Jadi benar-benar harus dibahasakan ulang seperti itu. Struktur penulisan harus seragam atau rapi, nanti saya tunjukkan ya. Informasi hanya sesuai apa yang ada di literatur. Jadi gini, saya pernah nguji mahasiswa. Dia tuh nulis apa-apa yang enggak diceritain sama yang dia kutip itu. Jadi misalnya dia ngutip Solomon atau siapa, Kotler 2023. Dia tulis panjang beberapa paragraf Kotler semuanya 2023. Pas saya baca Kotler 2023, dia nggak ngomong gitu. Nggak boleh melakukan fitnah ya di dalam artikel ilmiah juga ya. Kalau dia nggak ngomong si Kotler kan Anda ngarang-ngarang berarti ya.
Jadi memang harus benar-benar sesuai apa yang ada di jurnal. Ya, oke. Next. Nih, tadi kan saya bilang tinjauan pustaka itu harus struktur penulisannya seragam atau rapi. Apa yang saya maksud adalah, wait, nah ini. Kan teman-teman, Bapak Ibu, kalau kuantitatif nih, anggaplah semua risetnya kuantitatif. Ini model penelitian dari mahasiswa saya. Ada variabel Islamic values, personal values of self-transcendence, personal value of conservation, ada kepedulian lingkungan terhadap niat beli mobil listrik. Jadi tinjauan pustakanya strukturnya gimana sih? Baiknya itu ngikutin urutan variabel, Bapak Ibu. Jadi biar rapi. Yang paling belakang tuh ya electric vehicle purchase intention. Ini kan terminal variabelnya. Ini yang paling akhir, berarti dari atas dulu. Islamic perspective on green behavior, terus model penelitiannya, terus variabel ini. Astagfirullah. Variabel personal value of self-transcendence, habis gitu bahas personal value of conservation, baru environmental concern, baru terakhir ini. Jadi harus rapi itu ya. Lalu bahas juga penelitian terdahulu terkait eh, apa adopsi dari mobil listrik itu ya. Jadi bagusnya Bapak Ibu udah ada model, ngikutin aja susunannya ya. Jadi harus rapi seperti itu. Habis tinjauan pustaka apa sih? Nah, habis tinjauan pustaka kita melakukan yang namanya metode penelitian. Metode penelitian itu apa aja sih isinya? Satu, bagian paling atas harus bicara desain riset. Terus harus bicara apa lagi yang bagian keduanya populasi penelitian. Jadi populasi penelitian sih seharusnya ini adalah semua warga yang belum memiliki atau sudah memiliki mobil listrik di Indonesia. Sampelnya siapa harus diceritakan. Terus harus ada tabel variabel sama operasionalisasi variabel. Jadi variabel yang tadi itu apa? Environmental concern atau kepedulian terhadap lingkungan itu apa sih? Anda definisikan sebagai apa sih? Diukurnya pakai apa aja itu lewat instrumen. Ya, instrumen itu alat ukur gitu ya atau kuesioner. 5, prosedur pengumpulan data. Prosedurnya apa? Pakai survei kah? Pakai wawancara kah? Gitu ya. Lalu ada kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nanti saya tunjukin yang contoh mahasiswa saya. Nih teman-teman di sebelah kiri ini contoh daftar isi dari metode penelitian. Desain penelitiannya itu kuantitatif, kualitatif, eksplorasi, atau eksplanatori. Eksplorasi itu berarti rata-rata kualitatif, Bapak Ibu. Kalau explanatory itu berarti yang kayak ada hipotesisnya. Itu desain risetnya. Exploratory rata-rata kualitatif, explanatory rata-rata kuantitatif, ya. Oke. Terus ada model penelitiannya, habis gitu metode pengumpulan datanya. Ya, data primernya dikumpulkan survei atau pakai data sekunder. Kalau Bapak Ibu pakai data-data di BPS, data-data di Bank Indonesia, boleh, boleh aja gitu ya. Berarti tidak ada pengumpulan data primer. Kalau itu kan data sekunder. Tadi saya udah bilang harus ada operasionalisasi variabel. Nanti saya tunjukkan contohnya. Habis gitu kan tadi data collection-nya ya, pakai apa gitu ya, instrumennya ya. Jadi ada desain kuesioner, metode ngambil sampelnya itu di mana, geografinya, lalu analisis datanya, analisis kuesioner secara deskriptif atau ini saya coba. Nanti deh ya saya kasih contoh karya akhirnya nanti ya. Ini sekilas dulu ya. Berarti susunan atau isi metode penelitian ini ya, biar nggak alih-alih layar. Oke. Analisis data, Bapak Ibu tergantung. Kalau emang penelitiannya itu kualitatif, biasanya analisisnya pakai konten analisis atau tematik analisis. Kalau kuantitatif itu deskriptif. Deskriptif itu cuman kayak ngeluarin mayoritas minum minum kopi jenis apa, Arabica, Robusta gitu ya itu. Tapi kalau inferensial itu kalau kita udah bilang eh apa jumlah income berpengaruh terhadap pembelian mobil listrik itu tuh kayak udah ada hubungan atau udah ada pengaruh itu inferensial ya. Jadi kalau cuma kayak frekuensi jumlah pembeli paling banyakan mana itu berarti cuma statistik deskriptif.
Seperti itu ya. Oke, oke. Habis analisis ya, di analisis juga Bapak Ibu kalau kuantitatif itu harus nunjukin skor-skor angka-angka statistiknya. Ya, ingat ya, kan tadi kalau kita balik ke yang paling awal abstrak itu harus ada hasil, tapi di abstrak tuh hasilnya harus narasi semua, nggak boleh ngeluarin angka di situ. Angka cuma muncul di metode penelitian kalau di abstrak itu jumlah sampelnya berapa itu doang. Tapi kalau di section ini yang di dalam di body of the text, analisis data itu harus ngeluarin Bapak Ibu, ngeluarin angka-angkanya, diterima atau ditolak, tabel-tabel angka harus keluar di sini. Kalau kualitatif yang dikeluarin apa Bu? Yang dikeluarin adalah kutipannya. Jadi kan ada wawancara. Wawancara tuh nggak boleh cuma bawa diri ya, bawa diri. Pintar membawa diri adalah baik, tapi kalau dalam penelitian, wawancara itu harus membawa list pertanyaan. Harus membawa interview guide. Panduan wawancara harus bawa. Bapak Ibu pernah nonton berita, aduh lagi politik, tahun politik-politik ini, polatak politik ini kan banyak wawancara tuh. Kayak Najwa Shihab itu tuh bawa-bawa kertas tuh di depannya kayak checklist pertanyaan itu adalah interview guide. Sekelas Najwa Shihab aja bawa interview guide, apalagi kita yang tidak punya pengalaman mewawancara. Jangan bawa diri doang karena berakhir menjadi obrolan warung kopi. Sehingga apa yang ingin diteliti tidak diteliti. Jadi Ibu Sufianti ngobrol nggak bawa panduannya ya, pengen meneliti apa kebiasaan belanja di Shopee gitu ya. Variabel-variabelnya lupa ditanyain. Kalaukah berbagi itu si si apa yang streamer ini mah asik ya gitu jadi kemana-mana gitu ya. Jadi emang harus ada list pertanyaannya. Kenapa? Karena responden kualitatif tuh jarang banget cuma satu orang. Nanti ke orang kedua, misalnya ke Mbak Dewi gitu ya, atau ke Ibu Ana. Kalau nggak bawa interview guide, aduh kemarin wawancaranya tuh nanyain apa ya? Akhirnya warung kopi lagi. Kalau punya panduan wawancara, mau pindah-pindah, mau berbulan-bulan tuh ngumpulin data yang ditanya sama aja. Kenapa itu penting? Karena hasil wawancara kualitatif itu nanti harus dibuat tabelnya. Pertanyaan A, si Ibu Sufianti jawabnya apa, Mbak Dewi jawabnya apa gitu. Nanti kita cari polanya. Jadi untuk variabel A, rata-rata secara kualitatif konsumen tuh mengeluhkan hal apa, misalnya dalam mobil listrik atau di dalam pembelian online gitu loh. Kalau beda-beda pertanyaannya, pola apa yang bisa dicari? Kan nggak ada polanya. Ya, itu kualitatif. Kalau kuantitatif gampang lah. Pakai SPSS diketak-ketik, klik-klik keluar tuh statistiknya ya. Seperti itu. Oke, diskusi. Harus ada bagian diskusi dan nggak boleh disatuin. Hasil analisis dan diskusi itu nggak boleh disatuin. Harus ada section khusus sebenarnya. Izin minum, maaf. Nah, jadi diskusi ini benang merah antara bagian ketiga, kajian pustaka kan kita tadi udah ambil di Google Cendekia nyeritain mengenai mobil listrik, betul? Terus di bagian tadi sebelumnya tuh ada analisis statistik ya. Nah, di bagian diskusi ini harus nyeritain hasil penelitian saya sesuai dengan penelitian siapa yang di kajian pustaka. Jadi kayak ada bab yang nyatuinnya gitu loh. Jadi ini jadi suatu tulisan yang bagus. Ya. Habis diskusi itu harus ada kelemahan kan riset kita itu udah pasti namanya manusia gitu ya pasti banyak kelemahannya misalnya bahwa meneliti cuma di daerah Cikarang gitu ya itu boleh lah jadi kelemahan meskipun sebenarnya yuk kenapa nggak online aja online dilempar ke WA grup aneka macem gitu ya aneka forum bisa dapet seluruh Indonesia pokoknya apapun kelemahan penelitian saudara itu harus dicantumkan sehingga memberikan arah bagi saran penelitian selanjutnya. Habis ini saya mau eh, ini ending dari topik, tapi saya mau nunjukin contoh-contoh dari skripsi atau tesis ya. Seperti itu. Habis itu kita bebas tanya jawab sambil konsul sebentar ya. Saya stop sharing dulu karena saya mau pindah ke contoh. Kita dulu share screen.
Harus saya ini dulu sebentar. Mohon izin saya download aja deh. Saya download, wait. File Explorer. Download, saya buka di sini. Sebentar, saya biar langsung ke halaman ini. Oke. Zoom, share screen, share. Nah, udah muncul, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, ini teman-teman di bagian 1 nih. Kan judul abstrak udah lah ya, udah apa. Lihat pendahuluan ini, dia bahas mengenai polusi. Bahwa konsentrasi karbon dioksida kan berarti polutan ya. Itu secara statistik segini di tahun 2022. Oh iya, teman-teman kalau bikin pendahuluan harus ada statistik. Statistiknya jangan 10 tahun yang lalu ya, atau jangan pas tahun Anda lahir, karena pasti angkanya udah berubah. Jadi, karena ada mahasiswa naruhin statistik tahun 90, saya tanya, kamu lahir tahun berapa? 92, kamu aja belum lahir, ngapain naruh-naruh statistik tahun 92? Ya, jadi harus dilihat itu tahun-tahun berapa. Oke. Bahwa terjadi kenaikan nih katanya. Selain dari statistik itu juga harus ada ininya apa kayak dari jurnalnya gitu ya. Nah, abis dia nyeritain statistiknya, dia nyeritain nih di jurnal-jurnalnya kayak gimana. Kan tadi saya bilang masalahnya apa, terus udah gitu tuh literatur taunya soal apa gitu ya di bahasan ini. Habis gitu kita mengarahkan ke yang sesuai dengan konteks. Di Indonesia bagaimana gitu loh ya. Jadi teman-teman bagusnya kayak gini. Jadi ceritain dulu di globalnya. Habis global dikerucutin ke Indonesia. Jadi untuk menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah bersama loh, bukan itu sih masalah lo, jangan gitu ya. Ini adalah yang Anda angkat penelitian baiknya itu masalah bersama, jangan masalah yang nggak penting dan hanya dialami oleh segelintir orang gitu ya. Oke. Tidak ada temuan yang konsisten tentang pengaruh religiusitas. Dia nunjukin nih bahwa penelitian tuh kadang berpengaruh, kadang tidak berpengaruh gitu ya. Nggak apa-apa. Nih, jadi ini dia terus menulis sampai penelitian ini menyelidiki apakah intensi pembelian kendaraan gitu kan saya bilang harus ada kayak balik ke tujuan ya nggak yang di slide saya tadi ya. Jadi kayak ada punch tonjokan akhir gitu loh biar mati. Ini bahwa ini tuh merujuk ke permasalahan. Ini sekarang ke bab 2. Bab 2 kan sesuai apa bab 2 baiknya, teman-teman? Saya Sesuai nulisnya judul, sesuai apa baiknya? Sesuai apa? judul dari awalnya itu, Bu, variabelnya. Ya, sesuai variabel atau sesuai gambar model penelitian gitu kan ya? Ya, Bu. Gambar model penelitiannya apa? Jadi ini disusun seperti itu. Islamic perspective on green behavior, Schwartz model of personal values. Jadi bahasannya ini benar-benar sesuai dengan urut-urutan dari apa model penelitian. Habis ini metode penelitian. Metode penelitian harus nyerangin desainnya apa sih? Di sini dia bilang desainnya itu deskriptif, ya, konklusif, deskriptif konklusif. Ini jenis desain penelitiannya, dia taruh model lagi. Ini beda style ya. Saya nggak tahu Universitas Pelita Bangsa naruh hipotesis di bab 3 apa di bab 2 itu bebas aja. Yang penting
Yang penting apa? Yang penting tiap ngeluarin hipotesis harus ada paragraf pengantarnya. Siapa yang ngomong hubungan kayak gitu? Nggak boleh karangan kita. Ya, abis section itu metode pengumpulan datanya pakai apa gitu ya? Dia pakai survei, self-administered questionnaire, berarti kuesioner yang diisi sendiri. Kan ada juga kuesioner yang didiktein kita kita isiin gitu loh, jawaban-jawabannya. Kalau itu bukan self-administered questionnaire, tapi survei interview gitu loh, interview survei ya. Nah, di sini teman-teman harus ada operasionalisasi variabel. Tadi kan variabel pertama Islamic values. Islamic values itu apa aja sih? Adalah nilai-nilai Islam yang dipegang dan diimani secara individu. Harus ada item pertanyaannya. Item pertanyaannya ini dari siapa sumbernya? Nah, harus ada sumbernya. Kuesioner Anda itu dari mana? Makanya paling biar nggak pusing, biar nggak liar, download aja jurnal yang udah ada item penelitiannya. Tinggal ditiru. Jadi nggak usah nyari lagi item pertanyaannya gitu loh. Tapi Bu, saya lama nyarinya. Ya nggak apa-apa tuh. Mendingan lama nyari contoh yang udah bagus atau di tengah-tengah jadi stuck gitu ya. Mending nyari yang udah gampang ada item pertanyaannya. Oke, habis operasionalisasi variabel ini ya boleh sistematika kuesionernya dijelaskan. Tapi kalau saya sendiri di jurnal mah nggak usah. Metode ngambil sampelnya apa? Convenient sampling. Udahlah rata-rata kita kita semua kan bukan BPS ya. Kalau BPS itu probabilitas samplingnya itu rapih secara random. Random itu rapih loh ya. Kalau non-random tidak rapi. Kita itu bukan BPS, nggak punya duit neliti se-Indonesia. Karena kalau random sampling itu berarti kita harus punya list daftar nama-nama anggota populasi. Kita list nama-nama warga RT aja belum tentu punya, ya nggak? Apalagi warga se-Indonesia. Ya udah tuh nggak usah pakai probabilitas sampling, pakainya non probabilitas sampling. Saya kerja di pabrik Bu, oke. Anda boleh dapetin nggak list nama-nama karyawannya lengkap, nggak boleh ada yang kelewat. Kalau nggak bisa akses itu berarti non probabilitas atau non random. Karena random itu harus rapi. Contoh random rapi itu apa? Arisan, Bapak Ibu. Kalau arisan, yang ikut arisan Bu Sufianti, saya, Dewi, Endang, anak gitu ya. Kita berenam atau sama Pak Rektor juga kita apa arisan kita berberapa nih? Berenam. Itu tuh harus ada di botol kocokan kan? Kalau enggak kita marah lah. Kalau nama kita enggak ada gitu di kocokan, itu adalah random sampling. Rapi. Semua punya kesempatan untuk terpilih gitu untuk jadi narasumber atau untuk jadi responden. Kalau Bu Sufianti ikut arisan namanya enggak ada di gelas marah enggak? Kapan menangnya gitu kan? Jadi kita rata-rata udahlah ditembak aja yang kuantitatif udah pasti kita non random sampling atau tidak rapi gitu ya, tidak rapi. Tapi di Indonesia emang ketukar-tukar. Kamu random banget deh. Berarti kamu rapi banget dong. Harusnya kamu non random banget. Itu copetnya random banget. Kalau copet di kereta api random, dia tahu nama-nama orang yang naik ke kereta api. Itu adalah kejahatan random. Kenapa disebut kejahatan random di film kayak CSI? Karena kayak jahatnya tuh pakai nomor blok rapi gitu loh. Kejahatannya ada polanya. Itu di CSI random eh, apa crime gitu ya. Jadi kita itu non-random sampling. Oke, cakupan geografisnya boleh dijelaskan. Tapi kalau Bapak Ibu ngoleksi datanya pakai online, internet, bagusnya tuh jangan dibatasi hanya di Cikarang. Itu WA-nya itu bisa nyampe ke teman Anda yang ada di Depok kan ya, di Citayam, di Cilebut ya. Daripada dibuang, padahal dia juga belanja di Shopee gitu ya, ngapain Anda buang orang yang bisa ngisi kuesioner Anda? Pokoknya yang online itu jangan dibatasi daerah. Mahasiswa saya suka ngebatasin. Saya bilang, kalau kamu mau ngebatasin, berarti kamu surveinya fisik, kamu datang ke daerahnya. Saya jadi paham kamu ngebatasin. Mau di Cikarang toh, berarti surveinya door to door ya, ke semua warga di Cikarang. Tapi hari gini kan Anda bisa ke teman di satu pabrik, misalnya satu perusahaan. Kan temennya tuh boleh jadi tinggalnya tuh nggak di Cikarang, ya nggak? Boleh jadi di Jakarta Timur.
Dia juga punya kenalan, punya WA grup RT, RW, biarin dia bantu sebarin. Kan Shopee ada juga di Jakarta Timur gitu kan ya. Sampai Papua juga Shopee ada, biarin aja orang Papua jawab selama orang Papuanya belanja Shopee juga gitu kan. Oke. Habis gitu analisis kuesionernya, analisis statistiknya. Saya nggak akan bahas analisis statistik di sini ya. Itu beda bab, beda cerita gitu ya. Oke. Habis gitu analisis dan pembahasan. Tapi tadi di bagian akhir dari metode penelitian di slide-nya saya cerita validitas dan reliabilitas. Urutannya harus validitas dulu, baru reliabilitas. Valid itu dia mengukur apa yang ingin diukur. Jadi gini, ingin mengukur nilai-nilai Islam, ya udah pasti item-itemnya harus nanyain terkait Islam values gitu loh. Jadi Bapak Ibu harus valid dulu alat ukurnya kayak gini. Mbak Mbak Sufianti, Mbak Ana gitu ya, Mbak Dewi. Bisa nggak nimbang badan kita pakai timbangan emas di toko emas? Enggak. Enggak lah, ya. Kenapa? Karena tidak valid. Atau kita ikut ke posyandu sok imut, mau ikut ditimbang gitu yang kayak pakai kain gitu diikat ya, di timbangan buah gitu yang ada besinya gitu ya. Nanti apa yang terjadi Bu Ana? Kita jatuh ke lantai ya. Kenapa? Karena alatnya tidak valid buat kita. Gitu. Jadi valid itu dia mengukur apa yang ingin diukur dengan akurat. Kita beli emas 2 gram doang, ditimbang di timbangan badan, ke detect nggak? Enggak. Enggak. Apa di Enggak, Bu. detect orang cuma 2 gram doang. Itu artinya apa? Tidak valid gitu loh. Yang kedua harus ada uji reliabilitas. Reliabilitas tuh yang kedua ya setelah validitas. Uji validitas itu seberapa konsisten suatu alat ukur atau kuesioner. Jadi kalau diukur hari ini, diukur besok, jawabannya tetap sama. Kalau berubah-ubah, berarti itu tidak reliable. Misalnya, saya ditimbang barusan 68 kilo. Semenit kemudian jadi 59. Senang nggak? Oh, senang banget. Tapi kan kita tuh harus jangan halu ya. Kalau kita senang, itu alat tidak reliable sesungguhnya. Timbangannya rusak. Harusnya hasilnya 5 menit yang lalu sama sekarang itu konsisten timbangannya gitu loh. Jadi jangan membuat jawaban tuh berubah-ubah gitu loh. Karena sebenarnya kita ukur kayak nilai-nilai Islam di dalam diri kan sebenarnya rada stagnan. Akan berubah suatu hari iya. Tapi di saat dia diukur hari ini sama besok kita harapkan jawabannya tetap sama gitu loh. Ya, oke. Habis itu nih Bapak Ibu tampilkan analisis deskriptifnya, jenis kelaminnya berapa, harus ada prosentasenya ya. Terus pekerjaannya apa aja, gajinya, rata-rata pendapatan per bulan berapa, domisilinya di mana. Kalau terlalu banyak kotanya boleh dikerucutkan menjadi apa pulau berdasarkan pulaunya yang ngisi jawabannya. Oke. Jenis kendaraan, domisili dan jenis kendaraan yang dimiliki, jumlah kendaraan yang dimiliki yang cuma punya satu, dua, tiga atau lebih besar dari tiga. Jadi statistik ini kita munculkan, setelah statistik tersebut kita munculkan, itu kita harus ada analisis yang menguji model penelitian. Yang tadi kan saya udah tayangin model penelitiannya. Ini harus belajar sendiri ya SIM-nya ya. Tapi nih hasil model penelitiannya harus ditunjukkan nih. Mana yang diterima, mana yang ditolak gitu loh. Ditaruhin tuh angkanya ya. Yang di atas 1,96 berarti dia signifikan. Berarti environmental concern ke electric vehicle signifikan. Personal values of self transcendent ke environmental concern signifikan. Karena kan di atas 1,65 ya kalau satu arah. Jadi ininya harus ada teman-teman. Jadi model yang udah ditambahin hasil statistiknya harus dikeluarin. Ya. Nah, tabelnya juga harus bahwa PET koefisiennya berapa, T-value-nya berapa, itu hasilnya gimana. Kita bandingkan dengan studi sebelumnya. Oke, sebentar. Dia diskusinya digabungin ya. Dia diskusinya digabungin di sini teman-teman. Jadi hasilnya statistiknya berapa, terus dia kutipan di tinjauan pustaka ditaruhin di sini.
Jadi dia analisis sama diskusi dia gabungin. Tapi terserah sih. Cuma kalau jurnal kadang minta dipisah. Beberapa jurnal ada yang disatuin kayak gini. Intinya apa? Intinya yang di tinjauan pustaka nggak boleh Anda udah lempar nggak dipakai buat masak gitu loh. Udah dibeli nggak dipakai. Ya, harus dipakai. Setelah dibeli Anda gabungin dong dengan hasil Anda gitu loh. Ya, oke. Habis itu harus ada kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan jangan panjang-panjang. Implikasi manajerialnya harus ada. Jadi kalau buat para pebisnis yang beroperasi di bidang elektrikal, sarannya apa aja gitu loh harus ada. Dan keterbatasan apa, saran untuk penelitian selanjutnya apa gitu. Ya, sampai sini dulu kita sesi tanya jawab yuk, biar nggak ngantuk. Atau ada yang mau kayak misalnya eh, stuck gitu di penelitiannya, boleh nanti kita diskusikan. Gimana kalau begitu, Bu Ana? Iya, setuju. Monggo Bapak Ibu yang ingin curhat dong gitu. Curhat dong, Bu. Curhat dong. Mohon Boleh, izin. boleh. Ayo, Bu Ibu. Ana aja yang pilih. Asik nih, bagus. Ya, mohon Ya, izin bertanya. Iya, Pak Agus ya. Iya, saya mahasiswanya Bunda Ana juga. Oh iya, Pak Agus senang bertemu Pak Agus. Ya, terima kasih juga kembali. Ibu mau tanya Hmm, terkait dengan metode kualitatif atau kuantitatif yang perlu hmm, saya tanyakan. Tadi mungkin saya juga kurang jelas ya. Jadi, kapankah kita bisa memakai metode kualitatif dan kapan kita bisa memakai metode kuantitatif terkait dengan oke, judul yang kita ambil, Ibu. oke. Itu Bapak boleh paling tahu itu nggak aja. penelitian Bapak apa biar kita agak relevan nih. Iya, kalau Saya nyalain saya AC dulu ya gerah. Silakan. Sambil jelasin Pak, saya nyalain AC. boleh. Saya mengambil judul pengaruh manajemen berbasis sekolah dan Mm-mm, kepem, gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap mm-mm. mutu sekolah yang dimediasi oleh profesionalisme guru di SMP Presiden Cikarang. Oke, oke, Bapak Agus. Kalau dari judul Bapak udah ketebak kalau saya itu kuantitatif, Bapak. Sejujurnya Bapak Ibu, kalau saya publish di jurnal, kualitatif tuh berat gitu ya. Karena kemampuan kita sebagai penelitinya itu harus sangat tinggi di dalam mengumpulkan data, mengolah data. Jadi Pak Agus, yang Bapak tuh udah bisa kuantitatif banget dan itu jauh lebih mudah. Kapankah kita baiknya kualitatif? Kan itu pertanyaannya. Kalau studi mengenai hal tersebut masih terbatas, tidak ada studi sebelumnya. Bapak adalah yang termasuk generasi awal dari para peneliti yang meneliti topik tersebut, maka biasanya kita ke eksplorasi, studi eksplorasi. Studi eksplorasi itu biasanya kualitatif. Tapi Bapak karena udah ada variabel mediasi dan lain sebagainya, itu udah paling enak aja kuantitatif. Sampelnya kan tinggal guru di sekolah itu disurvei ditambah apa survei Ya, ke kepala kepemimpinan. sekolahnya kah? Profesionalitas guru tuh yang ngukurnya diri sendiri atau siapa? PR selanjutnya kan gitu. Apakah murid yang ngukur? Kalau murid yang ngukur, 3 orang murid mau ngukur guru yang mana? Jadi itu yang harus lebih dipikirkan sih di dalam kuantitatif. Tapi untuk studi Bapak itu kuanti. Kalau udah banyak studi sebelumnya, biasanya pergi kita ke explanatory sama dengan studi kuantitatif gitu loh Pak Agus. Ada yang mau didiskusikan lebih lanjut Pak Agus? Iya, berarti intinya ini di luar di luar penelitian saya ya, Bunda ya. Hmm? Maksudnya Hmm? eh, saya kan sering sering lihat, oh ternyata banyak di jurnal-jurnal yang Google Scholar tadi ada juga yang Hmm? pakai kualitatif, kemudian Ya. kuantitatif. Nah, di situ
Saya sendiri juga membedakan, hanya saja konsepnya kalau kualitatif, oh mungkin itu hanya manfaat depannya, kemudian oh dampak, oh apa. Tapi kalau yang terkait dengan pengaruh dan lain sebagainya, Ya, itu masuk betul. ke kuantitatif. Itu hanya sebagai Betul. apa? Sedikit yang saya pahami seperti itu. Itu Apakah betul. benar atau enggak? Betul. Oh Betul betul ya. Pak Agus. Oh, Itu bagus banget. Bapak bertanya karena yang bertanya biasanya yang udah paham. Kalau nggak paham tuh benar-benar no clue mau nanya apa gitu kan ya. Pak Agus valid sekali. Jadi biasanya kalau yang udah ada kata pengaruh hubungan X terhadap Y udah pasti ke kuanti Pak. Tapi apa? Kuanti kuali itu dipilih saat kapan sih? Itu saat masalah yang kita temui seperti apa dulu gitu loh. Saya selalu analogikan sebenarnya milih kuanti kuali nggak boleh dipilih di depan sebelum tahu masalahnya. Bu, pokoknya saya mau kualitatif aja. Kan kalau sakit gigi nggak langsung dioperasi ya. Pokoknya apapun penyakitnya saya maunya disuntik aja gitu loh. Mau sakit hati juga disuntik kan jadi salah ya. Sakit kepala disuntik ya minum Panadol, jadi nyebut merek, minum paracetamol gitu ya. Tapi kalau sakitnya misalnya itu usus buntu ya mungkin harus dioperasi. Jadi Pak dulu penyakit penelitiannya dan studi sebelumnya udah banyak atau belum itu yang mengarahkan kita mau pergi ke kualitatif atau kuantitatif. Kalau studi sebelumnya sangat sedikit, kita pergi ke kualitatif. Kalau studi sebelumnya sangat banyak, berarti rata-rata kita bisa ikuti kuantitatif yang menurut saya relatif lebih mudah. Mahasiswa saya yang nggak benar-benar agak belum pernah tahu kualitatif, saya tidak sarankan kualitatif gitu. Karena paper saya aja kualitatif mah direjekin terus, berat. Karena gini, kualitatif itu alat analisisnya peneliti. Kalau Anda aja orang baru di topik tersebut, gimana mau mendiskusikan topik tersebut gitu loh. Ya, begitu Pak Agus. siap, Pertanyaannya terima bagus kasih. banget. Ya, makasih. Sama-sama. Guru Makasih. beda banget ya, rasa pertanyaan guru tuh cerdas banget. Makasih. Ya, monggo berikutnya kayaknya Bu Sufi itu sudah tidak sabar itu. Silakan Bu Lanjut. Sufi. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam. Eh, Gini Bu, saya sih lagi nunggu jadwal ya Bu Ana. Ya. Mm-mm. Gini, saya sudah selesai ini bab 1 sampai bab 3. Yang saya Mhm. bingung itu ketika kita meneliti, maksudnya tinjauan pustaka itu kadang-kadang kan dari Google Scholar, dari berbagai macam jurnal, sampai-sampai akhirnya saya pusing sendiri karena hampir beberapa jurnal ternyata keterkaitan itu ada yang ngutip dengan baik dan ada yang ngutip tidak tidak sesuai gitu. Dan itu yang Mm-mm. bikin akhirnya keambiguan kita, maksudnya mengambil tentang seumpama kayak Kotler gitu ya Bu ya, semua tentang gaya Mm-mm. hidup. Nah, gaya hidup adalah bahwa Kotler itu mengatakan di tahun 2002 bahwa gaya hidup itu tergantung dari aktivitas, minat dan pendapat opinion orang lain gitu. Dan Mm-mm. itu setelah saya lihat dari berbagai macam jurnal itu kok ini ada yang ngomong 2002, ada yang ngomong 2000 berapa dan ada yang ngomong 2000 berapa. Jadi ada keambiguan untuk memilih ini yang benar yang mana gitu. Dan Ini apa? akhirnya Ini Kotler. Ini Kotler. yes, Semuanya Kotler tapi beda tahun gitu. yes benar beda tahun dan setelah dicari itu kita sampai ke halamannya juga ini gitu. Kadang-kadang sampai bingung gitu ya. Dan Mm-mm. beberapa ada juga yang saya kutip itu, seumpama ada saya menemukan bahwa si A ini mengatakan bahwa eh, instrumen tentang seumpama tentang apa ya seumpama tentang literasi gitu ya. Dan di situ tentang uang saku gitu ya. Di situ ada pendapatnya bahwa dia mengatakan dua 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 apa namanya dua instrumen gitu. Jadi satu itu literasi dan satu itu adalah pendapatan. Nah, ternyata setelah dikutip dengan orang lain itu ada tiga gitu. Ada pendapatan orang tua dan ada pendapatan di luar itu, pendapatan beasiswa ataupun bekerja gitu. Nah, itu yang kadang-kadang saya bikin agak bingung gitu Bu, untuk gimana milih apa ini kutipnya yang memang salah kutip atau
gimana ya? Jadi saya untuk mengutip akhirnya bingung mau gimana gitu. Apa sesuai dengan apa yang saya ini gitu. Apa yang Oke, saya saya jawab ya, pendapat. Bu Sufi Boleh ya. Bu Bu Cici? Sufi, saya juga tadi habis lagi nulis paper. eh jadi si Selby Dehannya itu ada yang 2010, ada yang 2015. Kalau buku wajar berubah-ubah tahunnya. Kenapa? Karena memang dia biasanya ada edisinya, Ibu. Tergantung yang Ibu baca, edisi berapa, Ibu ngikutin yang Ibu baca. Jadi Ibu yang dibacanya edisi agak lama nggak apa-apa. Ya, asal yang Ibu baca aja. Itu yang dikutip Ibu Sufi. Karena Selby Dehan itu ada 2010 edisi, ada 2012, ada 2015. Kebetulan yang saya baca 2015, berarti yang saya kutip 2015. Yang itu menjawab dulu nggak Bu Sufi? Mungkin gitu ya Bu ya. Heeh. Tapi kalau Iya. semua titipan itu enggak apa namanya semua yang tadi saya sebut cuma ada dua terus ditulis ada tiga itu apa itu Nah, pengembangan atau it, bagaimana Ibu? ya, itu biasanya pengembangan, berarti Ibu jelasinnya gini bahwa si A mengatakan bahwa ada dua dimensi dari variabel X. Sementara si B berargumen terdapat tiga gitu, asal jujur aja disebutin si A berapa, si B berapa, nggak apa-apa, ibu nggak usah bingung. Terus ibu mau ngikutin yang mana, tinggal dikatakan. Mengingat para studi sebelumnya lebih banyak terdiri dari dua variabel, maka studi ini hanya menggunakan dua variabel gitu, Bu. Gitu ya Bu ya. Ya, saya Mm-mm. karena maklum baru baru memulai lagi untuk menulis lagi Nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa, Ibu. Kan maksudnya saya juga, semua orang tuh selalu ada apa menjadi pemulanya gitu ya Bu ya. Dan itu wajar banget. Bingung wajar banget. Saya aja nggak langsung bisa nulis gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Ibu yang penting kenapa apa sih kuncinya? Nggak usah bingung. Hasil penelitian banyakan yang ditolak juga nggak usah bingung. Yang penting bisa jelaskan kenapanya dalam konteks Indonesia beda dengan penelitian sebelumnya gitu loh. Apa yang kira-kira membuat berbedanya? Asal semua dijelasin itu nggak apa-apa. Asal jangan ditutup-tutupin atau Anda menipu analisis tuh jangan. Seadanya aja, tapi disajikan, dijelaskan. Nggak cuma disajikan toh terus. Saya bingung ya ditolak, yang nggak bisa sampai situ. Jelaskan why-nya kira-kira kenapa nih di Indonesia ini tuh nggak berpengaruh gitu. Ya, cara jelasinnya gimana? Baca dong, cari lagi di Google Cendekia. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Cici atas jawabannya sangat Sama-sama Bu membantu. Sufi. Ibu, mohon maaf kalau nambahkan tadi, kalau misalnya buku itu tadi berarti tidak 5 tahun atau 6 tahun dari sekarang bisa ya, Ibu ya. Seperti Nggak, Profesor Mulyasa gitu kan ada 2008, 2010, 12 seperti itu bisa kita nggak kutip ya. apa-apa. Bisa. Jadi gini, Bisa. kalau Kalau artikel monumental, buku monumental, kayak Anto Dayan, kayaknya buku zaman baheula banget deh statistik. Ya, tapi itu kan yang mungkin tidak berubah seiring waktu ya. Cara ngitung statistik kan mau di zaman 2 tambah 2 zaman saya sekolah sama zaman mbak-mbak sekolah kan sama ya. Kalau beda aneh banget gitu ya. Jadi hal-hal monumental yang sangat historical, karyanya tuh boleh dikutip. Kayak banyak yang pakai teori TPB, TRE, Azen, Fishbane tahun 80 berapa, itu nggak apa-apa loh. Tapi dekor-dekornya yang kekinian gitu loh. Jangan semuanya zaman kuda gigit besi. Yang penelitian dekoratifnya itu 5 tahun terakhir. Tapi kalau ada penelitian monumentalnya tetap boleh dikutip yang lama-lama. Tapi mayoritas baiknya 5 tahun terakhir gitu aja sih. Siap, siap. Terima kasih. Sama-sama. Berikutnya silakan. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya Indah Boleh, Putri. Maaf off cam ya Bu, jaringan agak susah. tidak Ibu, apa-apa. Ibu mau nanya tadi terkait analisis faktor yang mempengaruhi intensi pembelian kendaraan listrik pada masyarakat Muslim Indonesia tadi itu Mm-mm. dia tahu data masyarakat Muslim dari BPS atau gimana Bu? Terus cara nyebar kuesioner sampelnya itu eh, random atau dia mengklasterkan di kota berapa? Ini Oke, kita eh, buka ya, boleh ya? Kita share ini screen pakai ya.
Clovin, tapi cara menyebarnya gimana gitu, Bu? Makasih, Bu. Ya, oke, mari kita buka. Ini ke share kah? Share, Bu. Share, Bu. Oke, kita lihat ya. Berarti dia data collection. Kan dia kalau model penelitian dia niru dari Klabi dan Bin Zafrah 2021. Jadi model 5 tahun terakhir. Dia cara collect datanya. Kalau kuesionernya dia ngikutin orang lain ya, nggak bikin sendiri. Jangan bikin sendiri item-item itu supaya valid dan reliable. Dia ada screeningnya, harus berusia minimal 18 tahun, warga negara Indonesia dan seorang Muslim. Terus dia ada nanya income dan lain sebagainya. Metode pengambilan sampel ini non probability atau non random ya, convenience sampling. Teknik ini diadopsi karena tidak ada daftar populasi. Saya bilang tadi daftar nama kasarannya gitu ya. Jumlah pertanyaan sebanyak 26 buah kali 5 kan. Jadi dia 130. Cakupan geografis di berbagai daerah di Indonesia karena dia online. Nah, itu orang-orangnya dari mana aja itu diketahui nggak, Bu? Misalnya Papua Ntar dulu. atau di mana gitu. Online. Dari Papua maksud Anda tadi? Maksud saya kan dia kan bilangnya Muslim di Indonesia, berarti secara Iya. geografis itu harus Tadi ada data mewakili. geografisnya. Nih, Mm-mm, dia tampilkan nih di deskriptifnya. Tadi paling jauh dia hanya di Bali DKI-nya sebentar. mm-mm. Soalnya cuman kalau 130 orang itu apakah cukup mewakili gitu, Bu, gambaran umumnya? Eh, Sebenarnya kalau SIM-nya make Lisrel atau Amos harus 200 ya biar biar apa? Mm. Biar robust atau biar jejak. Tapi kalau pakai PLS itu boleh kok asal kali 5. Oh, asal kali 5 ya, Bu. Asal jumlah item pertanyaan dikali 5. Jadi misalnya item pertanyaan Anda eh 20, jarang sih 20, 25 kali 5 berarti Anda harus ngumpulin sampel 125 gitu ya. Oh iya, Bu, siap. Sebentar. Ini saya mau nunjukin. Wait. Dia lama amat sih deskriptifnya. Nih di sini nih. Domisilinya tuh dia ada Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua. Karena kalau kita forward ke WAG minta teman serbarin kan kemungkinan emang bisa nyampe kemana-mana gitu ya. Ada Bali, Kalimantan, Sumatera. Kan Kalimantan ada aneka Kalimantan. Sumatera juga. Gitu. Ibu itu yang Jadi Anda kalau punya kuesioner, minta tolong teman sebarin di WAG gitu loh. Oh iya. Ibu punten itu yang Jabodetabek 176 tuh orangnya, Bu. Tadi dia kan cuma Iya, 105 ya. Oh, berarti lebih dari itu ya. iya Sam kan tadi dia cuma kira-kira dia harus ngumpulin sekitar 130, tapi realitanya dia mah ngumpulin banyak karena banyak yang jawab gitu loh. Kan tadi cuma minimum harus terkumpul 130. Oh iya, Bu, siap. Maluku Papua no. Oh ya. Hmm. Oke, Ibu, terima ada kasih. lagi, ayo. Maaf, izin bertanya. Monggo Bu Yati. Saya Yati dari Ayo, suaranya kecil sekali. gitu ya Bu, mohon maaf. Saya Yati dari manajemen S2 ya Bu, bimbingannya Bu. Mm-mm. Nah, ini mengenai tadi kan disinggung sama Mbak Indah mengenai sampling ya Bu ya. Itu kalau saya Mm-mm. kan samplingnya itu customer tempat saya kerja itu kan hanya misalkan ada 60 orang, Mm-mm. 60 customer. Sementara misalkan saya yang sebar kuesioner pas kemarin itu saya coba hanya ada beberapa, misalkan ada 46 customer yang mengumpulkan seperti itu. Apakah sampling hanya dengan 46 sampling itu bisa dijadikan referensi untuk pembuatan tesis gitu, Bu? Bisa Bu Yati. Tadi saya sampaikan dikali 5 jumlah item itu kalau pakai structural equation modeling analisisnya. Merek software untuk structural equation modeling itu ada yang namanya Amos PLS.
sama Lisrel. Kalau cuma 40, Ibu cukup pakai SPSS saja. Karena di SPSS asal di atas 30 aja nggak apa-apa, udah memenuhi distribusi normal, Bu Yati, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau analisis data itu kayak kita punya satu set pisau. Kalau di depan kita tempe, jangan pakai golok, ngeri kan? Kalau roti, pakai pisau roti. Jadi ibu tuh kayak cuma punya roti, ya pakai pisau roti aja. Jadi cukup pakai SPSS ibu. Kalau sem itu kayak golok, ibu punyanya kelapa. Jadi match kalau dipotong pakai golok gitu. Jadi ibu pergi analisisnya ke merek analisisnya SPSS, tapi statistiknya tergantung variabel-variabelnya ya ibu. Pakai regresi, pakai diskriminan, pakai korelasi, itu tergantung kan variabel ibu jenisnya apa gitu. Menjawab nggak Bu Yati? Ya baik Bu. Soalnya kan kalau misalkan memang harus terpenuhi dengan full customer yang kita miliki itu kan kadang perizinannya ya Iya, eh, ibu nggak kelar-kelar Bu, nggak apa, agak pakai ini susah aja, gitu. pakai SPSS jadi statistik sederhana ibu. Boleh Bu, asal di atas 30 lah minimum. Iya baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Siapa lagi? Silakan. Enggak, curhat dong. Silakan. Prof. Bapak Ibu, ada Bu Putri, monggo. Terima kasih Bu Ana dan Prof Cici ya. Eh, karena saya pemula lagi ya, baru akan mulai dan masih banyak yang perlu saya pelajari lagi. Ada nggak Prof tips atau cara jitunya, bagaimana cara cepatnya gitu ya, tips jitunya untuk mencari research kit-nya dalam kita menulis. Nah, Ibu Putri, kalau baru banget, bagusnya tuh pergi ke Google Cendekia, cari topik yang Ibu pengen teliti. Ibu pengen neliti apa sih? Bu, pengen neliti apa, Bu, topiknya? Udah ada ide apa belum? Oke, jadi teman-teman kalau misalnya belum ada ide, kita pergi ke Google. Tapi biasanya kita punya sih keinginan meneliti soal apa. Kan kita tuh manusia punya curiosity, punya rasa penasaran. Nah, biasanya rasa penasarannya tentang apa, itu kata kunci itu taruh di Google Cendekia. Carilah artikel jurnal yang topiknya sesuai dengan yang Anda pengen teliti. Bagus lagi kalau kuesionernya udah ada di jurnal, karena beberapa artikel jurnal udah masukin kuesionernya. Tinggal Bapak Ibu tiru aja, diterapkan di konteks berbeda gitu Bu Putri. Itu lebih cepat daripada nanti niru suatu penelitian item kuesionernya nggak ada di situ. Jadi kalau udah ada item kuesioner itu setengah jalan udah terlampaui kalau menurut saya. Gitu Bu Putri. Baik Prof, ya terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo Bapak yang lain. Kayak tadi ada Pak Satria Purnomo. Ya, izin Prof. Oke, monggo. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, eh, izin tanya kalau untuk apa namanya daftar apa pustaka itu kita harus berapa banyak sih Prof literasinya gitu? Itu yang pertama. Eh, dari judul yang saya punya, saya mengambil judul itu tentang kesetiaan guru honor eh, terhadap kompetensi dan kompensasi yang dimoderasi dengan harapan. Nah, itu kalau menurut Prof, kira-kira kalau saya ambil, karena ini saya ambil eh, sampelnya di guru honor di khusus sekolah negeri ya, kan eh, kalau untuk kompetensi dan kompensasi itu kan ada aturan ya. Maksudnya langsung Betul. aturan dari pemerintah gitu, berdasarkan ada permen gitu misalnya, atau pergub gitu, atau berdasarkan dari SK tersebut gitu ya. Kan lokus untuk itu sudah beda. Nah, itu boleh kita jadikan dasar buat apa namanya eh, pustaka nggak, Prof?
maksudnya dalam di Oh, bab boleh. keduanya. Ya. Dan karena itu menjadi faktor utama, saya mungkin nggak nambahin banyak dari apa namanya dari literasi lainnya, Prof. Itu gimana, Prof? Terima kasih. Oke. Eh, aturan hukum boleh jadi dasar, Bapak, gitu ya. Tapi ya maksudnya minimal satu paragraf aja ada referensinya gitu ya. Kalau baik lagi kalau saya bilang ke mahasiswa satu paragraf minimum ada 3 referensi lah. Jadi hitungannya tuh bukan kepada panjangnya paragraf, tapi saya bilang atau misalnya saya lebih bukan pada tebal tipisnya tulisan, tapi pada kekayaan penjelasan gitu loh Pak. Dan setiap penjelasan baiknya ada referensi sebenarnya itu. Tapi bagusnya satu paragraf tuh ada 3 kalau kata saya. Tapi kalau emang cuma ada satu aturan nggak apa-apa sih Pak, cuma satu di dalam paragraf itu. Tapi pertanyaan menggelitik saya itu Bapak variabel tuh honornya enggak kan? Enggak dimasukin jadi variabel kan Pak? Tidak, moderasi, kesetiaan aja, moderasi sebagai moderasi. Ya, Jadi tapi kalau variabel kesetiaan diukur kan? iya diukur. Diukurnya dari lama kerja mungkin, Prof. Kalau saya ambil dari situ Oh, mungkin oke, nanti. ya bisa, betul. Proksinya dari situ. Kalau tadi soal gaji nggak diukur kan? Karena kalau gajinya sama berarti tidak ada variasi. Jadi dalam Oh, penelitian yang tidak ada variasi atau stagnan itu nggak bisa diukur ya. Itu aja saya cuma ngasih tahu ke ya, hati-hati. ini ya izin, Prof. Kebetulan kan Hmm, memang sekolah itu kan jumlah murid berbeda-beda, Prof. Dan itu hmm. jadi dasar juga, Prof, buat apa pemberian insentif tambahan. Nah, itu jadi bervariasi, berfluktuasi, Prof. Kalau ada Eh, variasi nggak apa-apa Pak, aman. Yang yang susah itu kalau misalnya meneliti eh, pengaruh pengaruh kenaikan BBM terhadap harga pisang goreng gitu ya. Naik BBM se-Indonesia sama kan berarti nggak ada variasinya, betul nggak? Harga pisang gorengnya bisa ada beda-beda gitu loh. Jadi yang penting kalau selama Bapak bisa, karena jumlah student mempengaruhi jumlah tadi honor yang didapat, berarti ada variasi itu masih aman. Itu aja tadi yang menggelitik saya. Tapi soal referensi kalau emang hanya aturan hukum cuma ada satu nggak apa-apa Pak, izin, Prof. aman. Izin, Mm-mm, aturan hukum kan ada dari pusat, eh, daerah mungkin ya, Prof, ya. Jadi ada mm-mm. beberapa lah, nggak cuma satu juga. Tapi mungkin yang jadi Iya, rujukan utama satu ya, Prof, ya. Terus iya nggak ini apa-apa. yang saya mau ambil Tapi itu dari jangan ini, ada Prof. paragraf yang tanpa rujukan. Itu sih di karya ilmiah tuh kayak Oh, iya. haram hukumnya nulis seenak perutnya gitu loh. Ya, ada, Prof, pasti ada. Itu ada rujukan karena dari Mm-mm. peraturan pemerintah sendiri kan ada yang mengeluarkan. Itu, Prof, maksudnya gini, Prof. Setelah saya ambil dari situ saya mau ngambil untuk instrumen, Prof. Jadi yang saya Mm-mm. ambil otomatis dari itu aja, Prof, dari kebijakan pemerintahnya, Prof. Apa? Bapak menanyakan apa yang dimaksud dari kebijakan itu? Ya, maksudnya gini, instrumen kan berarti kan berhubungan dengan misalnya satu tentang kompetensi, berarti kan ada aturan tentang kompetensi sendiri. Itu kan juga ada Betul. aturan yang mengatur tentang kompetensi. Kemudian yang Mm-mm. kedua tentang kompensasi. Kompensasi juga sudah Mm-mm. ada yang mengatur tentang kompensasi. Nah, itu saya ambil berdasarkan rujukan tadi, Prof, yang dari peraturan pemerintah yang ada gitu. Karena Oke. ini kan apa siklusnya apa sampelnya adanya di sekolah negeri. Jadi tidak tidak terlepas dari yayasan gitu. Jadi tidak dualisme. Jadi hanya khusus yang dari pemerintah saja gitu, Prof. Iya. Iya, nggak apa-apa. Kalau dari aturan, tapi yang nggak boleh itu satu variabel cuma satu item pertanyaan itu yang nggak boleh, Pak. Kalau dari aturan itu bisa diturunkan beberapa pertanyaan, minimum 3 sih baiknya, idealnya itu boleh, Pak. Oh iya, Prof, siap, Prof. Ada kalau kompetensi aja ada 4 tuh, Prof. Kan Nah, itu pedagogi, udah memenuhi syarat. Yang komunikasi. dihindari itu kalau cuma 2. Kalau cuma 2, kita harus nambahin satu item dari sumber lain lah. Karena nanti saat uji validity, reliability agak berat kalau cuma 2. Nah, kalau kompensasi lagi itu bisa bervariasi, Prof, tergantung dari Nah, sekolah masing-masing. Tapi kita boleh ya, boleh boleh menyempitkan nggak, Prof, maksudnya? Membatasi gitu. menyempitkan. Menyempitkan Membatasi gimana? membatasi maksudnya gini, Prof. Eh jadi kan ada aturan yang
baku tentang apa namanya kompensasi terhadap guru honor, misalnya berdasarkan SK yang sudah didapat maka dia akan mendapatkan gaji dan ini gitu kan, berarti kan hanya itu. Tapi ada aturan yang lain lagi mengatakan bahwa anggaran BOS itu bisa memberikan kesejahteraan buat guru honor misalnya. Itu kan berarti kan ada beberapa gitu Prof ya. Itu bisa Iya, dimanfaatkan kan Prof ya buat iya bisa, bisa, bisa. Silakan berikutnya. Sudah, terima maaf kasih nggak Prof. nanya dulu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Semoga Semoga berhasil. Ya, Terima satu kasih. penanya terakhir, ada yang mau ditanyakan, monggo. Ayo Mbak Ayu mau nanya apa? Ya, selamat malam, Prof. Izin. Malam, Mbak Ayu. Saya tunggu Mas Endang tuh. Kang Endang tak harus nanya Oh ya. ya, terus Sesama silahkan. suku. Saya mau nanya nanti aja, Bro. Sok, abis Bu Ayu ya. Iya, tukang ngendang tuh. Ayo. Gini Bu Prof, ini sebenarnya agak sedikit curhat ya Bu. Gak Terkait apa-apa, ibu-ibu biasa. terkait indikator yang misalkan nanti akan kita gunakan sebagai acuan dari penelitian, misal dari 2 jurnal, Bu. Nah, kemudian kita akan menggunakan keduanya. Begitu. Sebetulnya seperti apa aturannya? Apakah kita bebas mengcombine keduanya? Misalkan menurut jurnal pertama indikatornya ada 3, menurut jurnal kedua indikatornya ada 5. Apakah kita mengcombine-nya dengan menjadi 8 indikator, ataukah boleh mengambil misalkan dari jurnal pertama kita ambil 1 dan sisanya dari jurnal kedua gitu. Sebetulnya aturannya seperti apa, Bu? Mohon Ya, sami-sami. Mbak Ayu, kalau misalnya ada yang sama variabelnya di antara jurnal 1, jurnal 2, itu berarti kan mengurangi jumlah ya. Kadang misalnya yang di jurnal 1 ada 3, jurnal 2 ada 5, tapi ternyata yang 3 ini sama dengan 3 di kanan, berarti kan cuma 5 aja. Kalau benar-benar beda gimana? Kalau menggabungkan 2 jurnal, kalau di kampus saya itu nggak boleh motong, nggak boleh ngurangin. Jadi ya udah jadi 8 aja gitu. Gitu. Karena kalau motong tuh disebutnya kita istilahnya mutilasi, mutilasi seenak diri kita gitu loh. Ayam mutilasi enak, tapi kalau dalam model penelitian sebenarnya tidak aman. Malah Anda bisa memberikan sumbangsih kontribusi studi yang baik karena Anda jadi lengkap gitu variabelnya gitu, Mbak. Ya, siap, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, yang ditunggu-tunggu dari Pak Endang sesama orang Sunda, monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Saya mau curhat juga ini. Iya. Penelitian saya emang eh, saya agak kesulitan di tentang tinjauan pustakanya, Prof. Iya. Tapi pertama saya mau tanya dulu, tadi kan ini kan saya juga terkait tentang kendaraan listrik juga yang saya Oh teliti iya. ini. Iya, cuma saya cangkupannya studi kasusnya hanya di masyarakat Kabupaten Bekasi gitu. Oke. Apakah itu bisa juga atau lebih baik secara umum aja di seluruh Indonesia? Oke. Itu satu. Terus? Nah, yang kedua adalah mengenai tadi telaah atau tinjauan pustaka itu bagaimana supaya lebih mudah untuk mencari jurnal-jurnalnya atau mengambil kutipan-kutipan daripada setiap ya apa namanya untuk telah tinjauan pustakanya, Bro. Karena saya kesulitannya Oke. di situ. Karena kan khawatir yang ada adalah copy paste-nya gitu. Oke. Oke. Eh, Kang Endang itu soal survei mau mau online atau offline ngumpulinnya? Kemungkinan ambil keduanya. Jadi saya mau ada wawancara eh, sama masyarakat yang memiliki kendaraan listrik secara langsung dan juga nanti ada survei survei secara online gitu. Oke. Jadi ada Kalau metodenya survei ada secara wawancara dan juga Oke, berarti mix metode gabungan bagus sih jadi lengkap. Cuman yang survei online jangan dikunci aja, biarin aja dia nyebar lewat aneka WAG. Nanti kan datanya dapat. Kalau kebetulan datanya hanya Jabodetabek, berarti Kang Endang judulnya Jabodetabek aja.
cakupan geografisnya. Tapi kalau ternyata nanti ada yang dari Jawa Tengah, berarti cakupan geografis di Pulau Jawa gitu aja. Jangan dikunci dulu areanya karena ada online-nya gitu. Tapi kalau cuma ada di Tapi Jawa judulnya data sa- Indonesia ya jangan. tapi data yang saya ambil, data kendaraan listriknya adalah dari wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi penyesuaian. Jadi ini kan tentang mengenai kebijakan pemerintah. Jadi setiap daerah itu kan masing-masing Oh, dia I see. Paham. Ada subsidi ya? jadi tentang kebijakan pemerintah ini. Jadi tentang subsidi ini. Jadi kenapa Oh, misalkan boleh, Kabupaten boleh. Bekasi itu tidak lebih tinggi misalkan dari Jakarta atau dari Depok gitu misalnya. Kenapa? Padahal sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk mensubsidi kendaraan listrik gitu, Bro. Oh, kalau gitu valid udah aja di daerah Anda karena kebetulan emang saya tahu ada kebijakan subsidi ya untuk kendaraan listrik. Karena itu jadi taruh di metode penelitian, Anda berargumen kenapa Anda batasi karena memang aturan di tiap daerah beda itu boleh. Begitu ya, Kang Endang. Jadi Bro. boleh jadi Ya, dibatasi aja karena ada aturannya berbeda. Mengenai literatur, pokoknya masuk ke Google Cendekia. Teman-teman udah pakai kayak bibliographical manager, maaf, kayak EndNotes, Zotero, Mendeley belum sih? Udah kalau Bu. Mendeley udah. Nah, karena pakai Mendeley kan gampang aja, tinggal download dari Google Cendekia, tinggal dikutip-kutip. Apa ya? Tapi harus sabar aja memparafrase gitu loh. Dan artikel mengenai electric vehicle atau mobil listrik udah banyak banget, apalagi yang berbahasa Inggris. Kalau nggak ngerti kan tinggal pakai Bard Chat GPT atau Bard Google itu kan bisa nerjemahin dengan baik. Pakai aja itu, Kang Endang nggak apa-apa kok. Bro. Ya, Ya, soalnya memang saya beberapa itu juga agak kesulitan juga gitu. Jadi untuk menurut kebanyakan yang tahun-tahun lama. oh Apalagi ini kan kalau electric vehicle mah justru baru loh banyak. Soalnya saya lagi nulis electric vehicle. soal kebijakan pemerintahnya, Prof. Ini kan baru beberapa saja yang saya tahu Oh, mengenai kebijakan oke ber. pemerintahnya. Oh. Nggak apa-apa kalau kebijakan pemerintah emang kemarin saya nguji mahasiswa terkait maaf ya studinya mengenai kebijakan prostitusi gang doli itu kan kasus lama banget tuh aturannya juga Iya. udah lama karena emang nggak ada aturan baru itu nggak apa-apa karena itu kan law Oh, regulation tapi kalau terkait bos bos bantuan operasional sekolah kan mungkin aturannya lama kalau memang masih berlaku ya udah itu kalau itu nggak usah update yang harus cari diupdate tuh saya bilang artikel-artikel penelitiannya. kalau cari di Google juga nggak apa-apa, Prof. Nggak apa-apa. Kalau Kutipannya ya. regulasi Nanti kan banyak misalkan kan dari ada di Google. Cuma Kompas atau dari mana? regulasi, Kompas boleh. Tapi ya asal jangan lampu merah diperas jadi darah ya. Masih ada nggak tuh korannya atau pos kota? Pos kota kan kalau buat beli motor bekas, mobil bekas itu atau rumah gitu yang BU-BU ya ada di pos kota. Tapi kalau Anda Iya. lagi penelitian jangan dari situ, dari Kompas boleh kalau penelitiannya terkait ekonomi gitu loh. Oh. Ya jangan di detik hot, tadi saya udah bilang ya. Itu nanti gosip Ahmad Dhani ya nyalek gitu kan. Ya mencari kebijakan pemerintahnya, Prof. Soalnya Ya nggak apa-apa kalau kebijakan pemerintah. ya Bagus lagi kalau aturannya Anda downloadnya dari Kemenristek-Dikti atau dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau dari misalnya Dinas Pendidikan, websitenya itu lebih relevan. iya Gitu siap. ya. Soalnya data-data surveinya nggak ada kalau di jurnal itu saya jarang melihat survei-survei untuk Nggak terbaru apa-apa ini. pakai aturan lama yang lagi berlaku. Selama aturannya masih berlaku tuh boleh. Siap, Prof. Terima kasih. Nih, Sama-sama. Gimana Bu Ana? ya, karena sudah jam 9, terakhir ada yang pengen tanya Izin, lagi apa enggak? Ya, Pak Yanto Silakan. izin. terakhir ya. Hah? Terakhir Silakan. Bu ya. Ya, Pak Yanto terakhir. Boleh, boleh, Ya. boleh. Ah, maaf, saya nggak bisa on cam. Ya, Nggak apa-apa. ya. Selamat malam, Profesor Cici sama Bu Ana. Ada Malam. ada tiga pertanyaan Bu yang saya agak-agak masih ragu gitu. Hmm? Mohon penjelasannya. Yang pertama itu
mengenai tadi jenis sampling gitu. Jadi saya sekarang lagi neliti apa namanya permasalahan di perusahaan kami tempat saya bekerja. Jadi eh, jumlahnya kita udah ketahui, Ibu. Memang namanya kita sebenarnya ada datanya, cuman kita nggak ngambil data nama-namanya, jumlah populasinya. Nah itu masuknya dalam jenis apa ya, Bu ya? Oke, oke. Bapak ngambilnya seenaknya, motong data atau enggak, Pak? Saya ngambil sampel itu ya sedapatnya aja. Misalnya kan saya punya populasi itu sekitar 389. Jadi saya ngambilnya, Mm-mm, saya pakai apa namanya rumus Slovin itu sekitar mm-mm, 197 minimal. mm. Nah, itu termasuk apa ya Bu ya? Itu termasuk convenience sampling kalau Bapak Hmm? gini, Bapak ngambilnya sedapatnya. Iya. Bapak motong motong datanya nggak pakai sistem, itu berarti Bapak tetap convenience sampling. Oh baik. Berarti non probability ya, Iya, betul. Non probability atau non random. Karena non kalau random. misalnya ngambil datanya, misalnya data 400 ya, Pak ya. Ya, Bapak mau ambil 100, 100-nya itu pakai random generator di sini nih, Pak. Saya share screen boleh ya, Bu Ana ya? Ya. Biar paham nih sebentar. Hmm. Nih, saya share screen dulu. Share screen, terus ini. Share. Nih Pak, kan tadi Bapak jumlahnya berapa Pak? Maaf, sampelnya. 389. Yang itunya, yang apa? Ya. Yang jumlah total populasi. Iya, 389. 389. Ini Iya. terlihat di layar random number generator. Ya, terlihat. Oke, Terlihat, Bu. 1 sampai 389 kan berarti anggota populasinya betul ya? Iya, iya. Ya, kita generate keluar angka 43 berarti di list nama dari 1 sampai 389 itu siapakah yang di nomor 43? Kalau eh, itu harus diambil. Habis itu kita generate lagi di nomor 378 harus kita ambil. Itu namanya random. Kalau Oh, Bapak motong doang langsung 189, tetap aja apapun caranya tanpa sistem kayak gini, tanpa sistem kocokan rapi gini, kan berikutnya harus nomor 224. Itu iya. berarti Bapak convenience. Oh iya ya. Berarti misalnya ini saya sebarkan kuesioner, terus Mm-mm, dari dapatnya misalnya 205 gitu. Nah itu yang saya mm-mm. pakai jadi sampel gitu. Ya, itu berarti convenience Bapak. Baik, 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 baik. Sudah jelas Ibu. Siap. Terus yang kedua Ibu, Mm-mm. maaf masih nyambung. Nggak apa-apa. Ah, dalam dalam kuesioner itu kan ada apa namanya indikator-indikator atau pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa namanya variabel yang atau indikator variabel yang kita pakai gitu ya. Nah, misalnya Mm-mm. dalam suatu kuesioner itu ada misalnya ada 4 variabel. Nah, itu ada pernyataan gabungan antara pernyataan positif dan negatif itu pengaruh enggak terhadap hasil nanti diolah di aplikasi misalnya di Smart PLS atau apa itu hasilnya apakah ada pengaruh negatifnya atau bagaimana itu ya? Berarti Bapak ada yang kebalikannya gitu kan statementnya gitu maksud Bapak betul? Ya, ya misalnya seperti itu Bu. Misalnya variabel Mm-mm. ada 4 variabel. Nah, satu variabelnya condong Negatif. ke arah negatif gitu. Ini jawabannya atau statement pertanyaannya itu dulu harus lebih Ya jelas. pertanyaannya. Kalau pertanyaannya berarti kan harus dibalik dulu arahnya Pak. Eh, Mahasiswa suka lupa ngebalik dulu yang satunya. Oh, Kalau udah dibalik, oh nggak ada masalah Pak. Dibalik jawabannya. Jadi yang misalnya eh, saya
tidak akan merekomendasikan produk ini pada teman saya. Padahal Bapak lagi ngitung loyalitas gitu ya. Kan kalau Ya, loyal mah pasti akan merekomendasikan, betul nggak? ya, betul. Ya, jadi kalau dia menjawab satu sangat sangat tidak setuju, berarti dia akan merekomendasikan atau tidak merekomendasikan? Tidak, Merekomendasikan. ya. Akan merekomendasikan, berarti dibalik dulu pas skornya. Jadi kalau ada pertanyaan berbalik, itu jangan lupa salah satu skornya dibalik dulu biar searah. Habis itu Oh, nggak ada isu. ya, ya. Ya. Asal jangan lupa, kalau Ya, lupa ya. balikin pasti nanti ininya jelek deh hasilnya. Ada mahasiswa saya, udah ibu pusing, terus saya cek, oh itemnya dia ada yang satu yang belum dibalik scoringnya. Oh, ya. Gitu Pak Yanto. Oke, ya. Saya coba nanti. Terus yang ketiga, Ibu, maaf ini agak banyak pertanyaannya. Yang Nggak ketiga, apa-apa. eh, tadi itu misalnya setelah apa namanya dimasukkan ke dalam aplikasi, kita coba analisis, Mm-mm. Mm-mm. itu di apa namanya auto loading ternyata Mm-mm. ada beberapa yang masih di angka 0,5 ke atas lah, nggak sampai 0,7 gitu. Kira-kira Ya. itu masih bisa dipakai nggak, Bu ya? Soalnya Bapak nanti, udah berhenti ngambil data, nggak akan nambah lagi. sudah saya kunci sih. Oh. Kalau udah dikunci, Bapak tinggal nyari referensi yang mendukung di atas 0,5. Cari ubak-ubak tuh Google Cendekia yang bahwa minimum masih di atas 0,5 masih oke. Selama ada referensinya, kalau kami terima gitu loh Pak. Oh iya, ada sih saya udah dapatkan. Cuman ada juga yang menyarankan untuk apa namanya indikator yang nilainya 0,5 dihilangkan gitu. Oh, nah, untuk dihilangkan sebenarnya ada yang juga mau begitu. Tapi Bapak jumlah itemnya berapa dulu? Kalau sedikit Ah, jangan sa- dihilangkan. satu variabel yang paling rendah itu 6. Oh, masih banyak sih. Itu memang akan memperbaiki, Pak. Jadi alternatifnya memperbaiki loading itu, Ya. satu, nambah sampel, dua, Ya. ngedrop yang jelek gitu, Pak. Oh, misal kita ngedrop penjelek tadi saya dengarnya itu minimal 2 ya. Kalau 4 enggak ada masalah, Bu ya. Iya, minimum item tuh sebenarnya setelah kurang-kurang itu dua. Tapi idealnya tuh di tiga, Pak. Karena kan korelasinya nanti Oh, pas ngitung validity reliability akan lebih bagus. Jadi minimum di tiga. Jadi Bapak kalau ngurangi dua item, karena paling minimum 6 kan masih ada 4 kan? iya. Mm-mm. Tapi Ya. sebenarnya kalau nggak terlalu signifikan dan ada yang mensupport masih boleh di atas 0,5, saya lebih prefer nggak ngurangin, Pak. Oh, iya. Ya cuman jatuhnya di apa namanya vali dia apa namanya ada satu hubungan atau hubungan yang tidak kurang valid gitu. Nilainya di bawah Ad- 0,5 Oh, kalau gitu mending dikurangin, Pak. dikurangin ya. Ya. Nah, itu Baik. persetujuan pembimbing ya, jangan bilang kata si Ibu Cici gitu ya. Ada yang Ya, gitu ya, mahasiswa. Kalau di ruang sidang tuh kata ibu lah kok jadi jual nama saya kan jadinya ngadu domba nanti saya jadi ribut sama pembimbingnya kan berabe Pak. Beda ya, guru, ya, beda ya. ilmu, jangan ganggu gitu. Kalau gitu bilang aja Bapak sumbernya siapa? Si Steven yang rambut pirang, hidung mancung lah Pak lah. Jangan nama kita dijual di ruangan yang sama kan jadi urusan. Siap. Ya, baik Ibu. Sementara itu pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Terima Pak Yanto. kasih. Bapak Ibu, Terima kasih Bu Ana. saya kalau boleh memberikan sedikit summary ya, Mas. Tadi pertama kali eh, ketika tanya jawab Pak Agus ya, kita itu kalau mau bikin kuantitatif atau kualitatif itu kalau kualitatif itu kalau yang penelitiannya masih sedikit, tapi kalau penelitian sudah banyak ya pakainya kuantitatif. Kemudian kalau bikin eh, telaah pustaka itu yang jujur seperti tadi ketika eh, Pak Yanto cari referensi yang validitasnya di bawah di atas
0,5 itu kan menunjukkan bahwa kita berusaha supaya ada kejujuran, supaya ketika menyebutkan 0,5 itu tidak menurut saya loh gitu, tapi menurut referensi yang ditulis oleh ini gitu. Kemudian alat analisis itu pisaunya lain-lain. Kalau sampel di atas 200, Bapak Ibu bisa pakai Lisrel Amos. Kalau PLS, jumlah kuesioner kali 5. Kalau Bapak Ibu memang respondennya hanya sedikit, tapi di atas 30, pakailah yang SPSS. Untuk literatur itu biasanya kalau buku itu boleh tahun lama asalkan sifatnya buku yang monumental atau peraturan yang masih berlaku juga boleh kalau lama-lama. Kemudian kalau untuk artikel update biasanya 5 tahun ke belakang. Kemudian kalau ingin cari gap yang cepat, carilah di Google Cendekia. Terus cari jurnal yang ada kuesionernya itu, kata Bu Cici itu bikin kita cepat cari penelitian yang bisa direplikasi gitu ya Bu ya. Kemudian Bu Cici Kan kita bukan mau menang Nobel Bu Ana ya. Kalau mau menang Nobel kudu original. Udahlah kita mah yang penting selesai. Terus ini ada referensi baru dari Bu Cici ini, bahwa satu paragraf sebaiknya 3 referensi. Jangan satu paragraf nggak ada referensi, nanti kan sesuka hati jadinya. Kemudian kalaupun Bapak membuat sebuah variabel, usahakan itu harus ada variasinya, karena variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi. Dan kalau ada indikator, jangan dipotong, ambil satu dari sana, ngambil satu dari sini, tapi untuk lebih komprehensif, Ibu menyarankan supaya dipakai semua saja, jangan dipotong-potong. Kemudian jangan lupa kalau ada kuesioner yang reverse seperti punya Pak Yanto itu, dikasih tanda R supaya tidak lupa nanti untuk membaliknya lagi. Apabila ada kendala, Bapak Ibu bisa menambah sampel atau ngedrop kuesioner yang tidak valid. Gitu kira-kira. Jangan lupa tadi kalimat terakhir bagus sekali, beda ilmu beda guru. Jadi kalau lagi di sidang jangan kata Prof Cici gitu ya. Jangan ganggu. Bu Ana, ada pesan terakhir nih dari saya. Gimana Bu? Penelitian yang baik atau tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Nggak usah ideal banget. Saya teh mau variabelnya tuh modelnya gini-gini canggih. Nggak usah. Yang penting selesai. Setelah selesai kan dapat ijazah gitu ya Bu Ana ya. Nanti kalau punya penelitian ideal, nanti aja kalau udah S2 itu kerjain sendiri. Bikinlah yang ideal, yang impian dari Orok neliti hal itu nggak apa-apa. Sekarang mah yang penting lulus pada meja ujian selesai ditulis gitu ya. Tuh Mbak Ayu ketawa-ketawa ya. Setuju Bu. Ya, terima kasih Ibu Profesor Sri Rahayu Hijrahati, PhD. Wah, ternyata bukan Prof Doktor tapi Prof PhD. Dan dengan bangga ini adalah teman saya yang profesor pertama di angkatan kami, FEUI 98. I love you, Bu Cici. Aduh, love you full lah semuanya ya. Semangat ya ibu-ibu ya. Semangat. Ini sebelum saya tutup, Ibu ada closing statement dah untuk kami di FEB UPB. Ya saya cuma mendoakan sih semoga Bapak Ibu terus maksudnya diberi semangat gitu ya untuk menyelesaikan studinya. Insya Allah lah bermanfaat baik dalam pekerjaan maupun ya buat kehidupan kita, karena sebenarnya sekolah itu yang akhirnya kita dapatkan tuh nggak cuma soal bikin tesisnya, tapi pola pikir jadi lebih sistematis sih gitu ya. Insya Allah ada manfaatnya. Semoga karir Bapak Ibu cemerlang, barokah. Ilmunya. Amin. Amin. Berasa Mama Dede banget ya saya. Aduh. Terima kasih ya, Prof Cici dan Bapak Ibu semua. Ini kami akhiri
seminar untuk hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Makasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Rektor, wabarakatuh. makasih Bu Ana, makasih semua. Waalaikumsalam. Izin ya. Ya, ya, Jeh monggo. Ayah N aja Assalamualaikum. Bapak Ibu. Ada apa-apa boleh kok nanya, boleh ya, gratis ya. Ya, Matur nuwun. sehat-sehat Bu. Makasih Bu Ya, Cici. sama-sama, sehat selalu. Bu Ana. Saya cari tombol lift suka katro nih. Tombol lift saya ada di mana? Oke, makasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, oh, Jeh Bapak Ibu matur nuwun sedaya.